Oke, kita akan mulai kuliah. Oops, sudah ada Erlan di sini. Oke, selamat pagi. Kita akan mulai kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya volume saya gede dikit. Ini mudah-mudahan suaranya bagus. Oke, volume udah besar. Saya akan start share screen. Oke, kita akan lanjut kuliah tentang mikroprosesor. Sebagian besar kuliah ini sudah sampai dengan benchmarking, kalau nggak salah udah selesai. Benchmarking belum ya, tapi pada dasarnya saya akan bahas sedikit benchmarking, kemudian saya akan masuk ke Arduino. Oke, dan sampai akhir semester kita akan bahas di Arduino sama Raspberry Pi. Kita akan masuk ke benchmarking dulu, tapi sebelum ini mohon maaf lahir batin dulu. Udah telat berapa minggu ya? 3 minggu apa berapa? Benchmarking adalah, pada dasarnya benchmarking ngukur tentang kemampuan sistem operasi yang kita operasikan di komputer kita. Coba kalau kita lihat di sini ada beberapa tool buat benchmarking. Intinya dia akan mengukur kemampuan prosesor, kemampuan memori, kemampuan hard disk, network, segala macam, udah gitu dia kasih nilai. Oke, intinya itu aja. Dan tool-toolnya udah disiapin, pada dasarnya toolnya akan mengukur aja. Oke, saya akan coba masuk ke tool, salah satu tool favorit saya adalah Unix Bench. Ini buat ngukur Linux sih. Kalau ngukur Windows nggak tahu juga, karena nggak pakai Windows. Jadi intinya cuma gini aja installnya, deh. Installnya kayak gini, kemudian kita compile Unix Bench. Ini install aplikasi pendukung, terus kita ambil source code-nya Unix Bench, terus kita compile dan kita run. Hasilnya panjang sebetulnya hasilnya. Ini contohnya, ini contoh yang lama nih, laptop Axio Zeta. Dia ngukur macam-macam. Dia akan mengukur ini kemampuan prosesor buat menghitung. Ada double precision, ada pipe throughput, kemudian ini ada file system throughput, kemudian ada shell script, kemudian ada arithmetic test, dan lain-lain. Kemudian dia jadikan satu, dan dia kasih tahu hasilnya kayak gimana. Oke, yang dia ukur, kemudian dia hasilnya kayak gimana. 382 kira-kira gitu. Ini saya sengaja simpan hasilnya di sini supaya kita bisa membandingkan hasil yang kita dapat dengan prosesor yang lain. Ini Zeta kalau nggak salah apa ya? Di atasnya Celeron lah kalau nggak salah. Ini ada laptop Celeron, di bawahnya Celeron berarti ini Zeta 382. Celeron hampir 600, Xeon 800 sekian, Xeon lagi Quad sekian, tapi Unix Bench yang lama dia hanya mengukur satu core. Padahal kalau kita punya quad core berarti core-nya ada 4 sih sebenarnya. Kalau kita bisa ngukur 4 beneran, ini hasilnya yang bener yang ini nih. Kelihatan yang ini kalau cuma diukur satu core,
940, kalau 4-4-nya sekian. Kalau kita lihat hasilnya di sini, sama sih ujung-ujungnya bawahnya nggak beda jauh. Nih hasilnya kayak gini, kemudian nih hasil angkanya. Jadi cuman itu aja sih. Dengan cara ini kita bisa, sorry, yang bawah. Ini bawah. Ini hasil kalau 1 core, ini hasil 4 core. Beda. Oke, ini 4 CPU in system running 4 parallel copy for testing. Perhatikan, walaupun sistemnya 4 core, dia nggak 4 kali lipat. Harusnya kan 4.000 ya. Kalau ini 900 dikali 4 kan sekitar 4.000-an. Hasilnya cuma 3.000 sekian. Jadi, walaupun 4 core, dia nggak 4 kali lipat kemampuannya sih sebenarnya. Cuma 3 kali lipatan kira-kira 4 core. Beres ya? Jadi dengan cara itu kita bisa mengukur kemampuan dari prosesor yang kita punya. Bukan prosesor ya, sistem operasi, karena dia mengukur semuanya. Ada system call, ada shell script, ada proses creation, pipe throughput, file copy, segala macam dia ukur semuanya. Dari yang ini juga kita bisa mengukur apakah dia baiknya di prosesornya, atau di I/O-nya, atau di mananya. Kalau kita lihat, dia bagusnya di prosesor nih, rata-rata prosesor nih. Ini prosesornya tinggi. Padahal I/O-nya nggak terlalu tinggi, ada di bawah sih. Jadi prosesor akan lebih tinggi daripada hard disk biasanya. Harusnya lebih rendah nih kelihatan angkanya. Prosesor lebih tinggi. Oke. Dan itu normal banget sih. Oke, beres ya. Jadi kira-kira kayak gitu aja. Jadi caranya kita mengukur kemampuan, kita bandingkan dengan sistem yang lain. Jadi tekniknya bandingin aja. Dengan cara itu kita bisa ngomong, oh bagusan yang ini. Bagusnya di mana? Kita bisa lihat dari angkanya lagi. Oke, bagusnya di hal ini. Ini dia bisa ngasih lebih detail tentang berapa sampel, berapa detik, kelihatan semuanya. Sip. Itu adalah cara ngukur. Oke, sekarang kita akan loncat masuk ke yang seru-seru. Jadi ini kalau nggak salah udah pernah tapi ini banyak sih sebenarnya untuk ngukur tadi Unix bench, ada Boni, ada flash bench, ada memory bandwidth benchmark, ini buat ngukur memori, RAM yang kita punya, ini buat ngukur jaringan, ini stress test. Stress test banyak dipakai, misalnya gini, Diknas, Dinas Pendidikan sebuah kota, mereka bikin seleksi saringan masuk siswa, misalnya dari SMP ke SMA. Seringkali seleksi saluran ujian masuk sekolah dilakukan oleh Diknas. Masalahnya sebagian besar orang ini baru baca Erlan, baru baca chatting. Sebagian besar dinas itu tidak melakukan stress test terhadap sistem yang dia buat. Jadi misalnya dinas bikin sistem untuk seleksi saringan masuk siswa dari SMP ke SMA, sistem buat pengumuman hasil saringan masuknya tidak dites sama Diknas, dia cuma bikin aja web server, kemudian udah gitu dia pasang aja tanpa dilakukan tes. Kalau ada 1 juta orang pengen ngelihat pengumuman, sistemnya kuat apa enggak. Proses ngecek itu namanya stress test, jadi nggak dilakukan. Network benchmarking sama stress test harus dilakukan terhadap sistem supaya tidak memalukan si Diknasnya. Cuman Diknasnya biasanya nggak ngerjain itu sih, jangan khawatir. Dan kita tahu dari tahun ke tahun, kalau ada Diknas bikin seleksi saringan masuk, ada laporan website buat ngelaporin, dijamin pada detik-detik terakhir website itu akan nge-hang, nggak bisa diakses, lemot banget. Jadi harusnya dilakukan stress test dulu, udah gitu kita bisa ngelihat, oke, dengan kemampuan seperti ini kira-kira bisa dihajar sama berapa user. Jadi ini stress testnya kira-kira gini. Ini bukan buat benchmark, tapi untuk ngasih beban aja. Ini ngasih beban. Ini kelihatan ada berapa proses yang mau di stress, kita bisa lakukan di sini. Oke, ini stress test ke prosesor langsung. Kalau lewat jaringan
kita bisa network benchmarking. Kalau nggak ada Apache juga ada sih. Jadi harus dites benar sih, sistem yang kita buat itu harus dites seberapa kuat makhluk itu. Coba lihat lagi di sini, bisa keluar nggak? Nih ada web, ada database, ada DNS, ada file sharing. Khusus buat Dignas tadi yang laporan kita biasanya ngukur web. Oke. Nih ada banyak lagi, ada Apache buat menghitung maksimum kliennya berapa. AB ini Apache benchmark, biasanya dia baca bawaan dari Apache langsung, bisa dipakai. Coba kita lihat di sini. Nih bisa ngelihat maksimum klien, hitungannya kira-kira gini. Total memori kali megabyte, other process memory bagi 73 segini maksimum kliennya, kira-kira gitu. Jadi kita harus hitung. Dan biasanya jumlah klien suatu website urusannya ini termasuk modal ya. Jumlah klien suatu website biasanya lebih dominan bukan pada core, tapi pada memori, RAM. Berapa RAM yang kita punya di server. Semakin besar RAM-nya, semakin banyak klien yang bisa kita layani. Kira-kira kayak gitu. Ini perhatiin, kalau kita punya memori 16 GB aja, dia cuma bisa melayani cuma sekitar 200-an klien. Bayangkan kalau Dignas masang server buat ngasih laporan, itu yang akan melihat kan ribuan orang tua murid pengen lihat laporannya. Jadi kalau cuma dikasih 16 GB, dijamin bakal tewas. Dan sebagian besar server-server itu rata-rata 32 GB, 64 GB, ya sudahlah tinggal ini aja. Ini 16 diganti 64, dibagi 73 berapa? Udah dijamin halal, tewas sih sebenarnya. Jadi dengan cara itu kita bisa ngitung waktu kita ngasih konsultasi gitu ke Dignas, oke, kayaknya servernya harus sekian supaya aman. Bagaimana caranya supaya kita punya server banyak? Oke, cara yang biasa kita pakai kira-kira kayak gini caranya. Satu server sendiri mungkin memorinya cuma 64 GB, satu server 64. Kita pakai kalkulator ya. Kalau pakai rumus seperti ini, dia mampu berapa ini kalkulator. Nih. Jadi kita misalnya 64 GB kali 1024 sama dengan kurang 2048. Itu buat proses yang dipakai dia sendiri bagi 73. Jadi jumlah kliennya sekitar hampir 1000-an. 1000 klien. Tapi kan orang tua murid kan hitung aja jumlah lulusan SMP, misalnya di Tangerang Selatan, jumlah lulusan SMP-nya berapa? Pasti di atas 1000 biasanya. Tinggal hitung aja ada berapa SMP. Satu SMP 1000 siswa aja, ya udah tinggal puluhan ribu lah. Jadi kalau cuman ada satu server dipakai buat satu SMP misalnya yang lulus, udah susah nih ceritanya. Jadi kita harus punya beberapa server paralel buat melayani itu semua. Jadi caranya biasanya adalah kita instalasi beberapa server sekaligus, konsekuensi kita instalasi beberapa server sekaligus buat ngasih pengumuman, IP address-nya bisa beda-beda. Jadi kita akan punya banyak server dengan IP address beda. Gimana caranya? Server secara fisik beda, IP-nya beda, bisa ngasih informasi yang sama, dan orang yang akses nggak usah pusing, dia bisa masuk server secara random. Jadi cara yang biasanya kita pakai adalah kita punya server ini, IP-nya beda, servernya beda, memorinya sama, 64 GB semuanya, yang dijalankan pada saat harus memberikan pengumuman, dan itu caranya supaya si user akan pakai IP secara random, kita mainnya di DNS server. Jadi ada yang namanya DNS server, tugasnya untuk melakukan pemetaan tabel, kalau nama ini IP-nya apa.
Artinya apa? Satu nama IP-nya bisa banyak karena servernya banyak. Contohnya ini aja dah. Saya kasih lihat. Gimana caranya satu server punya IP banyak? Misalnya inilah google.com. Wah, ini cuma satu ya. Facebook. Satu juga. Yang banyak apa ya? YouTube. Banyak nggak? Ini banyak kelihatan. Ada 4 IP. Oke. Jadi nanti oleh DNS server dibikin secara random. Oke, kamu akses ke IP ini, akses ke IP ini. Kalau yang tadi Google segala macam, ini sebetulnya dia satu IP nanti masuk ke IP itu nanti dipindahin lagi ke IP yang lain. Sebenarnya dipindahin nantinya IP-nya. Jadi IP bukan satu sih, ada banyak IP di belakangnya itu ada banyak server. Cuman ini satu ini buat nge-redirect doang. Jadi bukan server benernya, bener-bener server Google-nya. Jadi dia akan nge-redirect gitu. Jadi kira-kira cara mainnya di sini nih. Jadi mainnya tadi mana YouTube yang kelihatan banget. Ini punya ada berapa IP. Jadi dengan cara yang sama kita bisa melakukan persiapan pakai DNS servernya banyak. Gimana caranya? Nah ini yang jadi masalah. Gimana caranya untuk sebuah dinas pendidikan bisa melakukan hal seperti itu? Apakah dinas harus beli banyak server sekaligus? Nggak perlu sih sebenarnya. Jadi cara mainnya harus main yang kayak ginian, misalnya masuk ke cloudkilat.com. Salah. Kilat. Salah lagi. Kilat. Ini dia. Masuk ke Cloud Kilat. Ini ada layanan sama harga. Jadi kita bisa beli server cuma pada saat yang dibutuhin aja. Jadi misalnya, ini kan per bulan 90.000 per bulan. Harga server benar kan 20 juta. Kan kita bisa beli cuma bulanan aja, 1 bulan pada saat ada pengumuman doang. Kita mungkin nggak akan beli yang 1 giga, 1 core. Kita beli aja yang Excel. Oke, 32 giga, 32 core. Isinya sama persis dengan server yang utamanya tadi. Ini rada lumayan, sekitar 3 jutaan sebulan. Jadi caranya beli untuk 1 bulan doang. Kan kalau tadi 20 juta kan kita cuma satu server, tapi untuk selama hardware tadi bisa hidup. Jadi misalnya 5 tahun. Tapi kalau ini kan cuma 1 bulan, ya udah kita bayar 1 bulan, tapi kita bisa punya banyak server untuk 1 bulan itu aja. Buat pada saat pengumuman itu dibutuhkan. Sama proses misalnya ujian nasional atau apa bisa caranya main kayak gini ya. Jadi mainnya dengan cloud. Oke, beres? Kebayang ya? Ini hubungannya antara benchmarking buat mengukur kemampuan platform dan dijamin halal, kemungkinan besar kita akan overload karena biasanya kebutuhan itu hanya setahun sekali. Jadi overload, jadi caranya kita main dengan cloud, kita bayar sewa bulanan, 1 bulan doang. Nanti kalau untuk hari-hari selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya pada saat itu tidak dibutuhkan, kita nyewa cuma 1 aja. Kalau butuh kita nyewa misalnya 10, supaya bisa nanganin banyak user, kalau lagi nggak dibutuhin turun lagi. Jadi kita hidupnya enak. Kira-kira kayak gitu ya. Ini contoh yang dagang namanya Cloud Kilat. Ada beberapa, saya kebetulan pakai 2 sih. Cloud Kilat saya pakai, ini saya pakai sendiri bener. Jadi kalau Anda masuk ke mesin yang namanya Ono Center ORID ini, Ono Center ORID, ini adanya di Cloud Kilat ini sebenarnya. Ini Cloud Kilat ini. Ini makhluknya ada di Cloud Kilat, ini makhluknya Cloud Kilat. Cuman saya pakainya yang kalau nggak salah yang ini kalau nggak salah. Lupa. Oke. Jadi pakainya yang murah-murah sih, bukan yang mahal-mahal. Satu lagi server saya adalah LMS Ono Center ORID/Moodle, ini server satu lagi, itu adanya di Kenceng Solusindo. Kenceng Solusindo. Ini dia. kencengsolusindo.co.id. Dua-duanya saya pakai. Ini
kita bisa beli domain juga. Jadi selain hosting dia bisa domain, server. Ini dia. Sorry. Kita bisa VPS. Server, cloud hosting. Kok nggak bisa diklik sih? Bentar. Ini dia. Oh, nggak keluar. Ini dia. VPS SSD Indonesia yang ini 100.000 perak sebulan. Coba ini ada berapa IP address dedicated, virtualisasi browser KVM, unmetered bandwidth, SSD. Rata-rata semua memorinya udah SSD semua sih. Tinggal mau berapa core, berapa gede, paling kecilnya 100.000 perak sebulan. Jadi biasanya cara saya bermain, saya akan beli server yang paling murah buat development segala macam, itu saya pakai murah aja. Kalau 100.000 rupiah per bulan, berarti kan saya harus ngeluarin duit 1,5 juta lah, 1,2 juta lah per tahun. Dan itu tergantung nanti proyeknya dapat berapa, ya udah. Cuman kalau kita masih mahasiswa, pakai aja komputer di kampus buat eksperimen. Jadi jangan pakai komputer beneran kayak gini. Masih rugi kalau mahasiswa. Kasihan orang tuanya bayarin. Oke, beres ya? Udah kebayang ya? Jadi cara mainnya kayak gitu. Ini Apache, dan nanti ada lagi, ada Apache Benchmark. Ini buat ngukur sebetulnya. Nah, ini cara nginstallnya. Ini cara ngetesnya. Jadi ini URL website yang pengen dites. Ini berapa lama dia connect. Ini berapa banyak yang connect KC. KC itu C itu berapa jumlah klien, T berapa lama dia connect-nya. Dengan cara itu kita tahu berapa kuat server yang kita pakai. Ini keluar hasilnya. Ini kelihatan dia maksimumnya kelihatan berapa klien yang bisa connect. Nih, completed connect, fail request. Ini kita lihat di sini terutama yang di fail request ini ya, failnya ada berapa. Ini ada 20, dia nggak ada yang fail. Naikin lagi, sampai dia fail. Ada yang fail nggak? Coba lihat. Ini 400 tidak ada yang fail, coba dinaikin lagi. Oh, nggak ada. Jadi harus dimainin kayak gini caranya mainin. Mainnya skrip sih. Kalau saya biasanya skripnya saya program. Ini kelihatan ada 400, ada 10, ini ada admin passwordnya segala macam dimasukin. Ini ada tes data apa segala macam dimasukin. Oke. Ini buat flooding, nge-flood ya. Oke. Jadi kita bisa skrip-skripnya dikasih lihat di sini, dan saya biasanya akan melihatnya terutama di jumlah yang fail ini. Failnya ada berapa? Yang komplit berapa, failnya berapa. Saya tertarik pada fail pada saat berapa koneksi, ada fail berapa. Jadi itu parameternya dua itu yang akan saya lihat dengan cara itu. Nah, AB, Apache Benchmark ini atau AB itu biasanya bawaan dari Apache 2 Utils. Jadi dia utility milik Apache-nya langsung. Jadi waktu kita install Apache web server, kita bisa install Apache 2 Utils untuk mengukur tadi. Terus ya, ini bermanfaat banget, dan ini saya udah jadi paper journal dari kayak ginian doang. Ntar coba saya lihat. Papernya ada di Internet Offline Benchmark kalau nggak salah. Ini dia, Internet Offline Benchmark. Ini ada Internet Offline Solution, Detail, Description, Benchmarking. Ini kelihatan. Jadi keywordnya adalah Internet Offline Benchmark. Di sini ada Internet Offline Solution, Detail, Benchmarking. Kalau kita klik, mana dia? Saya search aja ya. Purbo. Kok nggak ada? Kok nggak ada? Gimana sih?
Kok nggak masuk ke sini? Bisa search kali ya. Purbo. Ini dia nih. Ini dia. Ini dia. Ups. Saya cari Purbo ya. Dapat satu, ini dia. Nah, itu pakai AB dia. Pakai Apache Benchmark dia. Bentar. Ini dia. Bentar. Nah, ini dia. File sharing. Ini file sharing. Ini pakai Unix Bench. Kemudian mana Apache-nya? Harus baca di papernya langsung berarti. Ini saya masuk ke paper langsung ya. Silakan Anda ada di bawah biasanya. Nah dia, ini dia. Download this PDF file. Nih. Apache. Ini Apache. Next. Apache configuration, Apache web server performance nih dia. Ini perhatian baik-baik. Apache web server performance, Apache benchmark is used. Jadi saya pakai Apache benchmark buat ngukur performance web Apache. Ini dan saya ngukur langsung. Ini jadi paper jurnal nih kelihatan nih di sini. Jumlah kliennya berapa, terus dia ngedrop dia. Nih. Kalau ini di stress test using Sheets, aplikasi lagi yang lain. Ini pakai CH, mana Apache benchmarknya, ini Sheets semua nih. Harus lihat di atas lah. Terus cari-cari lah, pokoknya udah lupa. Ini 2020, 2 tahun yang lalu saya nulis paper jurnal ini. Udah lupa saya. Itu kan, Agustus 2020. Jadi udah 2 tahun lebih lah papernya. Iseng kayak gini doang. Jadi Anda bisa ngukur, udah gitu bisa ngasih laporan hasil pengukurannya seperti apa. Dan kebetulan saya cuma membandingkan antara Asus, Raspberry Pi, sama mesin virtual 1 core, 4 core. Terus kita lihat ukurannya. Yang seru di sini adalah ini kelihatan antara Raspberry sama ini Raspberry sama nih, ada di bawah, Asus ada di atas, mesin yang 4 core paling atas, mesin virtual yang 4 core ya, kalau nggak salah ini pakainya i5 4 core, jadi bagus banget performance-nya. Jadi kelihatan beda-bedanya kayak gitu. Saya lagi nyari Apache benchmark-nya mana ya? AB. Apache bench. Apache benchmark. Ini buat ngelihat. Ini Apache benchmark yang ini doang ternyata. Yang lain stress test semua. Jadi kita bisa lihat berapa kemampuan dia buat handle berapa request per second, rata-rata requestnya berapa detik di handle-nya, transfer rate-nya berapa. Kelihatan untuk Raspberry Pi kemampuannya kecil, sementara yang ini yang 4 core kemampuannya lebih gede. Ini cuma 7, sini 490. Ini tuan 7 request per second, di sini hampir 500 request per second, gede banget, bedanya jauh banget antara Raspberry sama komputer beneran. Beres ya? Jadi kelihatan banget, ini pakai Apache benchmark. Yang ini stress test, pakai CH. Anda bisa lihat lagi CH kayak gimana, makanya gampang semua nih, nggak susah sih. Beres ya? Sip, oke. Ini saya tutup, tutup. Sekarang kita lanjut. Susah banget sih. Ini nggak butuh. Oke. Kita lanjut. Jadi ini benchmarking kira-kira kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke Arduino.
Arduino buat programming. Saya nggak tahu nih kita punya berapa pertemuan lagi sampai akhir semester, tapi tolong Erlan dan teman-teman tolong UTS, UAS, kuis tolong dikerjain ya. Jangan sampai nggak dapat A. Itu aja sih pesannya. Kalau belum bagus nilainya, kerjain ulang sampai nilainya bagus. Oke, sekarang kita masuk Arduino. Oke, di sini kalau nggak salah persiapan. Di sini tuh ada Arduino ini ada, coba masuk sini dulu. Kalau nggak salah saya nggak naruh di e-learning ya, taruh di wikinya aja. Kalau nggak salah sih. Coba saya masuk. Buat belajar Arduino kita nggak perlu beli Arduinonya, tapi kalau mau di lab ada Arduino yang punya saya taruh kalau nggak salah ada 2 biji di sini. Nah, kita bisa belajarnya dari sini. Atau dari sini, oh sini, sorry. Dari sini ya. Dari kayak ginian. Oke. Ada buat belajarnya. Ada Tinkercad, ada Geeknesia, ada ini segala macam. Oh, ini Lucidtronics tutorial. Nih, harus dilihat-lihat ini. Saya udah lupa nih isinya apa. Tapi rasanya ada yang Arduino Web. Coba lihat bentar ya. Mudah-mudahan ketemu. Kagak ada. Coba kita lihat aja dulu ya. Kalau nggak salah yang Tinkercad itu yang bagus. Ini yang Tinkercad ini kayaknya oke. Cuman kalau ini Arduino biasa aja, coba kita buka. Part-partnya kita buka. Geeknesia sama ini dibuka. Ini Arduino biasa, segala macam ada di sini, bisa beli barang di mana. Jadi Arduino ada di sini semua. Oke. Nah, yang ini buat aplikasi Arduino yang kita install di komputernya kita. Versinya 1819 bisa diinstal. Di komputer saya kayaknya belum diinstal, coba. Oh, udah diinstal. Ini udah diinstal. Saya pakai versi lupa versi berapa. Ini baru diinstal nih. 1816 yang saya pakai sekarang. Sementara yang versi yang paling barunya 1819. Saya pakai 1816. Oke, Anda bisa download, bisa buat Windows, bisa buat Linux dan sebagainya. Oke, cuman itu untuk belajarnya mau nggak mau kita perlu Arduino beneran kalau yang pakai Arduino IDE. Jadi kalau pakai Arduino IDE kita butuh Arduino beneran. Yang ini orang Indonesia, Geeknesia, orang Indonesia berarti. Nah ini banyak contoh-contohnya dalam bahasa Indonesia lumayan buat belajar. Cuman objektif di kuliah ini bukan belajar Arduino-nya, tapi belajar prosesornya sih sebenarnya. Jadi kita Arduino-nya nggak terlalu, sensor nggak terlalu, kita lebih ke arah prosesornya Arduino. Untuk itu saya lebih cenderung ke sini, Tinkercad. Oke, Tinkercad ini enak banget, dan saya lupa account saya itu yang mana, student atau personal account ya. Saya lupa. Coba sign in pakai Google. Mau nggak ya? Mudah-mudahan mau. Cus. Jadi udah saya sign in pakai Google aja ke Tinkercad. Oke, ini 3D design, buat 3D. Ini buat sirkuit, ini code block. Oke, ini lesson. Nah, ini dia. Jadi langsung dikasih pilihan 3D design, sirkuit, code block, lesson. Saran pertama saya kalau mau belajar pertama kali sebetulnya ke code block. Cuman kalau kita sama sekali tidak punya pengetahuan tentang elektronika, bisa masuk ke kelas yang ini. Di sini, lesson. Nah ini. Di sini kita bisa belajar rangkaian elektronika karena di Arduino ini banyak banget berurusan dengan rangkaian elektronika, dan sebagian besar dari bangsa Indonesia yang belajar informatika tidak belajar elektronika. Akibatnya rangkaiannya sering korslet, kebakar karena
nggak ngerti dasar elektronikanya sih sebenarnya. Jadi kita punya masalah besar karena sebagian besar orang masuk ke jurusannya informatika tanpa punya dasar elektronika, akibatnya salah. Oke, salah yang paling fatal saya akan masuk ya. Ini contoh salah paling fatal. Yang paling fatal ini nih. Ini ada resistor. Kalau Anda belajar elektronika, ini tahu resistor ini kira-kira nilainya 1,1 kilo ohm. 1000 ohm lah kira-kira. 1 kilo ohm ini ada 1,1. Warna merah tuh 1. Ini ribuan ngasih tahu 1,1 kilo ohm lah kira-kira. Ini kita punya baterai 3 volt, ini ada LED. Oke. LED-nya belum nyala. Cuman kalau kita konfigurasi seperti ini ada LED. LED harus benar plus minusnya ya. Ini ada masuk minus dari sini, keluar plus di sini, dikasih resistor ini. Oke, kalau kita simulasikan, oke, dia loading dulu. Start simulasi ya. Ini nyala LED-nya. Ini LED-nya nyala ya. Stop. Ini LED-nya mati lagi. Kita start, nyala. Oke. Sekarang coba kalau kita bisa nggak kita buang ini? Gimana caranya ngebuang? Kita ngedit. Ini parah nih, mau saya ada lingkaran-lingkaran ini bingung. Coba bisa nggak saya edit ini? Ini saya pengen ngedit ya. Bisa nggak gue edit ya? Properties, Tinker Disk, coba kita Tinker Disk. Oh, Tinker tuh ngoprek. Kita akan Tinker Disk. Nah ini saya akan buang ini. Gimana cara ngebuang? Bisa kita geser-geser. Ini kita, ini gimana? Nah, ini rangkaiannya bisa macam-macam ya. Cuman oh nih buangnya nih. Delete. Ini delete ya. Oke. Sekarang kondisinya kayak gini dan ini saya sambungin langsung nih. Ke sini. Tanpa resistor. Harusnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena si LED ini jadi kena tegangan langsung 3 volt. Padahal LED cuma mampu nahan tegangan 0,7 volt. Jadi kurang dari 1 volt dikasih 3 volt langsung. Ini baterai yang bentuknya koin CR2030 biasanya dipakai di jam-jam. Kalau Anda pakai jam digital, biasanya pakai jam baterai seperti ini. Ini saya langsungin, coba kita simulasi ya. Mana coba simulasinya, start simulation-nya. Oke. Dia langsung nyala sih, belum kebakar. Dia kalau yang benar kebakar nih urusannya. Jadi ini nggak boleh sih sebenarnya. Oke, saya stop simulasinya, saya delete. Nih. Jadi kira-kira cara mainnya kayak gitu. Sekarang saya akan rubah resistor, saya ganti pakai potensiometer di sini. Potensio, resistansinya 250 kilo ohm. Ini berarti ada 3 resistor. Kalau Anda tahu kerja rangkaian elektronika, ini ujung sama ujungnya 250 kilo, sementara yang di tengah ini variabel. Jadi variabelnya ada di tengah nih, kalau kita geser-geser dia ada di tengah. Kok nggak bisa berubah sih? Gimana cara ngerubahnya? Ya udah. Ini kalau nggak saya giniin aja. Oops, sorry. Oke. Nih, gini. Oke, sorry. Nih, gitu. Oke, coba kita start simulasi. Bisa dirubah nggak? Nih, mati dia langsung. Oke, tapi ini terlalu 250 kilo ohm, terlalu ini. Coba kita rubah ya. Ini ganti, resistornya cuma 1 kilo ohm. Ada H. Jadi kita punya potensi yang 1 kilo ohm ada, yang jual, jangan khawatir. Coba kita start simulasi. Ini terang.
Coba kita geser, makin gelap. Nih, nyala lagi, terang dia. Ini gelap, terang, gelap. Jadi kalau semakin tinggi resistor, dia harus berbagi tegangan. Ini kan tegangannya total 3 volt. 3 volt harus dibagi antara LED sama potensio. Potensionya nilainya bervariasi tergantung putarannya kita. Jadi ini terang, ini berarti resistornya makin ke sini makin gede, 1 kilo ohm, makin gelap dia. Jadi kira-kira kayak gitu cara mainnya. Oke, beres ya. Oh, bisa pakai slide switch juga bisa nih. Oke, sekarang saya akan stop simulasi, ini saya buang lagi. Jadi enak sih mainnya kayak gini aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini resist. Ininya ada baterainya, oh ini ada 1,5 volt baterai 9 volt. Oke. Saya pakai baterai 9 volt aja lah. Ini saya buang. Oke. Sekarang saya akan rubah. Nah ini ada sensor segala macam, ada ultrasonik, ada fotoresistor, ada dioda, ada temperatur sensor, segala macam ada ya. Dan dia punya Arduino. Nah ini yang keren. Aduh, bisa nggak di ini? Saya gedein gimana caranya ya? Oh ini dia. Oke. Saya punya baterai 9 volt. Saya punya Arduino. Oke. Sekarang ini Arduino-nya, atau baterainya nggak usah dulu ya. Baterainya saya buang dulu. Oke, saya punya Arduino. Oke. Buat belajar, nih sekarang kita belajar programming. Prosesornya ada di sini. Ini prosesornya Atmega. Atmega berapa 32 apalah, lupa saya nomornya. Tapi Atmega dia bagian dari Arduino. Di sini ada pin-pinnya. Di sini ada pin digital. Ini perhatiin ada D0, D1, D2, D3, D4. Ini digital semua sampai 13. Jadi dia punya 13 pin digital. Digital berarti dia cuma bisa 0 sama 5 volt atau 0 sama 1 gitu. 0,5 volt. Cuman dia ada beberapa pin yang istimewa. Dia punya kemampuan PWM. PWM adalah pulse width modulation. Jadi dia tetap digital 1010, tapi kita bisa ngatur lebar satunya berapa lebar. Konsekuensinya kalau makin banyak nilai satunya, lampunya makin nyala, makin terang. Kira-kira kayak gitu. Sekarang kita akan coba code yang sederhana aja. Sorry. Saya pakai LED ya. Kita bikin pakai LED dulu. LED. Oke. Sama resistor. Resistornya kita pakai 1,1 ohm. Oke. Resistornya 1,1 ohm aja. 1100 ohm. Kok nggak mau sih? Kok nggak mau berubah sih dia? Ya udahlah. Resistornya udah 1100 ya. Oke. Sekarang saya akan sambungin ini ke sini. Resistornya. Dan di sini saya akan masukin ke pin nomor 13. Pin nomor 13. Oke, oops, sorry. Oke. Jadi resistornya ini masuk ke pin 13. Pin yang satu lagi saya masukin ke ground. Kayak tadi sama, cuman sekarang masukinnya ke Arduino. Ini sama sebenarnya, rangkaiannya sama, ini sama, cuman ini pakai baterai, kalau ini sekarang baterainya diganti sama pin 13. Masuk ke sini. Oke. Dan pin 13 kita kontrol oleh si prosesor ini. Jadi prosesor ini fungsinya udah ngontrol buat pin 13, mau diapain terserah. Oke. Sekarang kita akan bikin program code buat pin 13. Nih, pakai ini aja ya.
Ini build inlet yang dia pakai, kita buang build inletnya. Ups. Delete block. Oke. Sekarang kita bikin set pin 13, pin nomor 13 ke high. Terus saya bikin yang kedua, salah, bukan build inlet, ngaco, delete block. Set pin 13 ke low. Oke, ini programnya kayak gini, cuman kita kasih jarak sekarang. Notation, control. Gimana caranya saya kasih delay waktu? Time. Perasaan tadi lihat time. Control. Forever reason. Mana time-nya? Saya delete soalnya tadi time-nya bego. Set play. Ini mas. Variabel. Saya buat wait. Ini wait ya. 1 second. Ini wait lagi. 1 second. Ini bisa diganti ya? Oh, millisecond. Oke. Jadi high pin 13 dibikin tegangannya high, tunggu 1 detik, pin 13 low, tunggu 1 detik. Oke. Coba kita start simulasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start. Oke, dia nyala, mati. Oh, ini on start. Salah. Harusnya forever. Pindahin ke sini semua. Salah. Biar looping forever dia. Start simulasi lagi. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Jadi caranya gitu doang. Jadi kita bisa set pin nomor berapa, nyala, mati. Jadi cuma gitu doang caranya. Beres ya? Sekarang kita bisa mainkan lagi. Misalnya kita pengen bikin lampu lalu lintas. Jadi kalau bikin lampu lalu lintas kan harus dirubah dikit ya. Jadi rangkaiannya kita oke, ini LED-nya ada yang warnanya lain nggak? Coba kita taruh. Nah, color-nya kita ganti merah, kuning, hijau ya, kuning. Terus ini color lagi kita ganti green. Oke. Jadi kita punya LED ini merah, kuning, hijau. Oke. Di sini kasih ini. Sekarang yang ini kita tambahin resistor lagi. Ini tambahin resistor lagi. Oke, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo ohm. 1 kilo, ini masukin sini. Oke. Kemudian yang ini masuk ke pin 12. Ini pin 12. Oke. Oke, pin 11. Jadi yang hijau pin 11, kuning pin 12,
Ini pin 13 merah. Semua disadiin satu ke, bisa nggak jadi satu? Coba. Oke. Ini satu lagi. Oke. Kalau mau bagus, pakai breadboard sebenarnya. Pakai, ini saya geser. Harusnya pakai kayak gini ya breadboard. Harusnya. Ini kagak pakai breadboard, Gelo. Langsung sambung aja. Ini kita delete dulu. Ini kita delete lagi. Nah, sekarang kita punya lampu lalu lintas dan kita bisa ngatur kapan merah, kuning, hijaunya. Oke, kapan merah, kuning, hijaunya. Jadi ini mainnya cuma input output aja. Jadi programming, jadi microprosesornya udah mulai nggak kelihatan. Semuanya dilihatin sebagai programming aja merah, kuning, hijau. Coba kita lihat lagi, code-nya kita ganti. Jadi set pin 13, delay 1 detik, matiin. Nah, kemudian kita delete di sininya. Nah, kita rubah sekarang output ya. Set pin nomor berapa lagi? 13, 12 kuning. 12. Sekarang kuning, jadi merah dulu nyala, jangan 1 detik kali ya. Kali 2 detik. 2 detik, kemudian 12 kuning nyala, kemudian kita wait, mana tadi? Wait 1 detik, kemudian kita akan set pin nomor 12 to low, matiin. Jadi nyalahin, tunggu 2 detik, mati. Nyalahin, tunggu 1 detik, mati. Tolong perhatikan baik-baik, pada saat kita programming, si komputer itu blow on. Komputer itu bodoh. Kita harus bertahap dan terstruktur waktu ngasih perintah. Jadi nyalahin dulu, tunggu, matiin. Nyalahin, tunggu, matiin. Sekarang kita akan nyalain lagi. Ini perhatiin pin 11 masuk ke hijau. 11, kita tunggu. Mana tadi wait deh? Ini dia. Wait. Sekarang kita naikin yang hijau, jangan ini kasih 4 detik gitu ya. 4 detik lama. Jangan lama 3 detik aja. Oke, sekarang kita matiin habis itu. Pin 11 ya. Ini pin 11 high, pin 11-nya low. Nggak boleh salah. Jadi bentuknya gini, bayangkan kalau lampu lintas yang ada di 4 di perapatan. Konsekuensinya dia harus ngatur 4 lampu lalu lintas. Programnya lumayan pusing. Belum lagi kalau lampu lintasnya harus berhubungan antara perapatan satu dengan perapatan yang lain. Jadi dia harus mastiin kalau di perapatan sana lagi hijau, sebisa mungkin berapa detik kemudian perapatan yang satu lagi hijau juga supaya mobil bisa lancar dari ujung ke ujung. Kalau dia kena hijau, pas sampai situ hijau lagi, kena sampai sana hijau lagi. Jadi ini kalau bisa ujung ke ujung lancar semua. Jadi programming lampu lalu lintas saja juga seru nih urusannya. Ini kita cuman di satu sisi aja, merah, kuning, hijau ya. Ini kayak gini doang. 13 nyala, 12 nyala, 11 nyala. 13 high, 12 high, 11 high. Kalau udah nyala ini 2 detik low, 1 detik low, 3 detik low. Kita start simulasi. Tolong perhatiin lampunya. Ionisasi, nah ini nyala, kuning nyala, hijau nyala. 3 detik, nyala, 2 detik, merah, nyala, kuning, nyala, hijau. Jadi bentuknya kayak gitu doang. Jadi lampu lintas kayak gitu aja. Tapi programming ini harus bertahap banget ya. Jangan sampai salah. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi, ini ada tulisan L, ini waktu merah nyala, di sini nyala nih. Jadi kalau di Arduino yang beneran, di motherboard ada L ini, ada lampu beneran, emang ada lampu beneran sih.
dia berhubungan sama pin 13. Jadi L yang ini pin 13. Jadi kalau kita beli Arduino baru, board baru, harganya sekitar 60 ribuan sekarang, kita bisa cara ngetesnya pin 13 dibikin klip untuk ngetes apakah prosesornya jalan dengan baik apa enggak. Jadi bikin program yang tadi yang pertama kita coba, kita bikin klip semua prosesornya jalan apa enggak. Oke, ini bisa dilihat di sini Arduino-nya di Tokopedia atau Bukalapak lah, bukalapak.com, ya salah. Arduino harganya berapa ya? Harganya murah sih. Cuman tetap aja kalau buat mahasiswa sih, kalau bisa dapat gratis kenapa harus beli gitu ya. Jadi sebaiknya kelab aja Arduino. Harganya cuma sekitar 60-an ribuan perak ya kira-kira. Ini Arduino. Oh ini kit lengkap. Ini 5.000 nih. Oh ini WeMOS ya, hati-hati. Ini bukan Arduino, tapi masih berteman dengan Arduino. Kita bisa pakai program yang sama, cuma nanti nomor pinnya agak beda. Ini Arduino Uno yang tadi yang kita pakai ini, yang kita pakai kayak gini, ini bener 130.000. Kalau yang ini CNC Store biasanya barangnya murah-murah nih. 77.000 juga tetap. Jadi kalau mau murah sekarang makanya WeMOS. Kalau saran saya kalau lagi belajar mending pakai WeMOS. Soalnya udah ada Wi-Fi-nya dalamnya. Jadi ada Wi-Fi, ada Arduino-nya. Cuman konsekuensinya pin analognya cuma ada 1 kalau nggak salah. Kalau yang di WeMOS. Kalau Arduino ada 6 atau berapa, WeMOS cuma ada 1, diganti sama Wi-Fi 1 biji. Kalau saya mending beli yang Uno, yang WeMOS ini daripada beli itu Arduino Uno. 77.000 ternyata harganya bukan 60 ribuan. Ini 8. Oh, harga lagi naik kali ya. Parah. Harga lagi naik. Parah banget. Yaudah. Udah beres ya. Nah, sekarang kita mulai naikin cara berpikirnya. Jadi kita bisa ngelihat cara mainnya kayak gini. Dia bisa output, bisa input. Oke, dia bisa output, bisa input. Misal, coba ini udah kita buang ini. Sorry, stop dulu simulasinya. Oke, ini kita code-nya kita matiin, kita ke elektronik lagi. Sarannya sih kalau lagi mau serius, oke, ini buang-buangin. Sekalian ngasih lihat ini ya. Ini barang-barang ini ada di lab loh, hati-hati. Jadi kalau mau belajar ada di lab, saya yang bawa waktu itu. Ada berapa biji ya? Saya dapatnya gratis juga, jangan khawatir. Ono dapat gratis, bawa ke lab aja. Jadi Anda bisa ngoprek di lab. Ini breadboard ada di lab. Ini breadboardnya, saya bawa ke sini. Oke. Ini ada breadboard kecil, kayak gini bentuknya kecil, ada di lab. Ini sebetulnya harus ngerti, breadboard ini kabelnya ada 2 jenis. Ada yang horizontal, ini kalau kita lihat mouse-nya di arah sini dia horizontal nih, horizontal. Ini horizontal, ada yang vertikal, ini vertikal nih, ini vertikal. Ini vertikal, ini vertikal, ini vertikal. Jadi kabelnya ada yang vertikal, ada yang horizontal, ini vertikal, ini vertikal. Oke, ini Arduino-nya. Kalau mau enak gini kali ya. Gini aja kali ya. Tapi susah. Udahlah gini lah. Susah. Agak miring biar ada mencong. Kalau enggak, kenapa nggak mau? Oh, harus di pinggir situ yang pegang. Oke. Kalau saya biasanya kalau saya bermain dengan hal seperti ini, oke. Ini tegangan ada di sini soalnya di bawah. Jadi mendingan ini ada di atas berarti. Oke. Ini saya kasih tegangan dulu. Ini kelihatan ada yang positif, ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Saya kasih tegangan 5 volt ke yang positif 5 volt. Oke. 5 volt, kemudian saya kasih ground.
Ini ada ground, ini ground. Oke, jadi yang merah ini saya kasih 5 volt, saya kasih ground. Oke. Ini ground saya masukin lagi ke sini. Ini ground, ada 2 ground kebetulan di sini. 5 volt saya kasih lagi ke sini. Ini saya kasih di sini. Iyalah. Oke. Oke. Jadi ini positif nyambung ke sini, sini positif juga 5 volt. Oke, ini groundnya sorry saya rubah sambungannya. Oh, lalala. Oke. Nih. Biar kelihatan nih, kelihatan kayak gitu tuh. Cuman saya bikin miring ini biar ada kelihatan lebih enak. Oke. Jadi biasanya saya pastiin bahwa ini ada ground, benar-benar ground, 5 plusnya ada 5 volt, ini ground, ini 5 volt. Tinggal rangkaiannya kita mainkan di sebelah sini, ini rangkaian semua nih dalam sini. Oke. Sekarang kita akan coba pasang breadboard, DC motor, hobi generator. Ada LED RGB. Ini keren nih. LED RGB, ada ini saya pengen lihat yang ada apa aja dia. Ada push button. Oke. Kita yang sederhana aja push button ya. Push button. Ini push button saya bawa ke sini. Kok jadi potensio yang dibawa? Ini saya delete dulu. Ini push buttonnya ada di sini. 1A, 2A. Oh, oke. Ini ada 2 saklar sekaligus, di satu push button ada 2 sekaligus. Jadi kalau kita pencet, kita punya 2 saklar sih sebenarnya. Ada 2 saklar sekaligus. Oke, supaya gampang, ini push button ini saya kasih tegangan 5 volt di sebelah sini. Tegangannya saya kasih ke sini doang. Ini perhatiin, saya kasih tegangannya dari sini ke sini doang ya. Saya nggak nyampe ke sini. Cukup ke sini karena di bawahnya ada sambungan. Jadi titik-titik ini nyambung semua ke sini. Dan itu terjadi pada breadboard, bener. Kita nyebutnya breadboard. Breadboard beneran kayak gini bentuknya. Nah, yang sini saya kasih juga tegangan ke sini. Kayaknya harusnya coba terminal 1B ke 1A. 1A, 1B ini 2B, 2A. Oke. Mudah-mudahan benar ya sambungannya. Terminal 1B nyambung ke 1A, 2B nyambungnya ke 2A. Kalau kita pencet berarti ini korslet nih. 2 ini korslet. Sekarang saya akan sambungin ini ke sana. Ke pin nomor 12. Oke. Jadi pin tombol ini saya sambungin ke sini ya, pin 12. Oke. Sekarang saya pengen nyambungin satu LED. Jadi kalau tombol ini dipencet, LED-nya nyala. Jadi si pin ini kita set sebagai input atau output, terserah. Bisa diatur. Oke, walaupun secara elektronik beda loh antara input dan output itu beda. Cuman karena ini kita pakai prosesornya pinter, dia bisa kita set. Oke, kamu sekarang jadi input, kamu sekarang jadi output. Jadi itu pin tuh seperti itu mainnya, bisa input, bisa output. Nah ini sekarang saya akan LED-nya saya sambungin di sini. Oke, nih.
internetnya saya geser dikit lah, biar ada tempat rada lega. Ini pin 1617. Nah, yang ini saya masukin ke ground. Oke, sorry. Oke, ini masukin ke ground. Nah, yang ininya sambungin ke pin 13. Oke. Oke, yang ini 13. Nah, harus diingat nih sekarang. Harapan saya tadi pin 12 adalah input. Jadi kalau dipencet pin 12 di tombol ini dipencet, di 12 ini ada tegangan 5 volt. Kalau ada tegangan 5 volt, saya akan nyalain LED. Cuman LED-nya kurang resistor ini, jadi nggak boleh kayak gini caranya sih sebenarnya. Jadi cara ini saya buang dulu, delete. Yang benar harusnya kayak gini nih, delete dulu. Ini ada resistor nih. Bisa kita geser nggak ya? Oh, nggak bisa ya lah. Oke, paksa ada ajaib nih rangkaiannya. Ini saya sambungin ke sini. Sorry, sini. Oke, udah. Dari sini sambungin ke sana. 13. Oke. Oke. Oh, ribet. Rangkaiannya ribet. Ini harusnya dibikin rangkaian lebih bagus lagi ya. Ini bukan rangkaian bagus. Ini bukan rangkaian bagus, ini kabelnya kemana-mana nih. Dan jangan khawatir, keponakan saya, dia jurusan informatika di Unibrau, akhirnya gara-gara dia pakai rangkaian seperti ini yang ribet, jelimet kabelnya kemana-mana, udah gitu dia bikin alat apalah, kagak tahu saya dibikin alat apa gitu, pakai Arduino seperti ini. Yang masalah paling besar, kesalahan fatalnya dia adalah dia warnanya semua kayak gini gitu, sama semua gitu. Akhirnya dia bingung mana yang ground, mana yang plus, mana yang mana. Jadi pas rangkaiannya rada rusak dikit, dia bingung ini harus lari kemana nih kabel, harus diurutin lagi satu-satu. Akhirnya dia lagi frustasi nih sekarang. Jadi hati-hati dengan warna, karena warna akan memudahkan kita dalam nge-trace. Ini rangkaiannya larinya kemana. Jadi hati-hati, apalagi rangkaian kayak gini ya, ini resek banget. Kalau Anda udah pernah mainan Arduino dengan kabel yang pabaliut kayak gini, warna jadi penting banget. Kalau bisa sih dalam bentuk PCB lebih gampang, lebih kita desain PCB. Cuman kalau udah kayak gini, mumet. Jadi programmingnya cuman pin 12 adalah input, dia akan ngelihat kalau pin 12 saya pencet, harusnya pin 13 akan saya nyalain. Sekarang saya akan bikin program, coding. Ini saya delete blok, ini delete blok, delete blok, delete blok. Oke. Gimana caranya buat input ya? Oh, ini input. Input, read pin digital. Oh, pin 12. Gimana caranya? Ini bentuknya kayak gini soalnya. Nggak ada kayak gituan. Nah, ini kalau input, set pin 13. Set pin 13.
Oh, ini kayaknya ini ya, kontrol dia. If. Itu nggak bisa masuk ya? Harus masukin variabel dulu kali ya? Nama variabelnya adalah tombol. Ini variabel juga nih. Read pin 13 itu variabel. Read pin, output, oh, oke. Oh, nggak mau dia. Cuma bisa ke set pin 11. Berarti ini harus ganti nih. Ini nggak mau dia. Sorry. Ini harus diganti. Pindahin ke pin 11. Allah. Jadi programnya berubah dikit. Kalau pin 12 dipencet, pin 11 nyala. Kira-kira kayak gitu. Oke, coba kita lihat sekarang. Set pin 13 to read pin digital, pin 11 to read pin 12. Jadi kalau kita pencet, pin 12-nya jadi 5 volt. Oke, terus harusnya dia akan nyala. Kalau kita lepas, pin 12-nya juga 5 volt. Salah dia. Gimana caranya kalau dilepas dia jadi 0? Nggak apa-apa, nggak tahu lah. Programnya ini kayaknya salah nih. Ini delete block, ini delete block. Ini programnya kayak salah ya. Bentar. Ini kalau lihat logikanya, kalau saya pencet, ini 5 volt jadi masuk, jadi pinnya jadi 5 volt. Oh, oke, bentar. 5 volt. Ini jadi 5 volt. Tapi kalau saya lepas tetap 5 volt. Jadi kalau saya lepas dia tetap tegangan 5 volt. Oh, floating tegangannya. Tegangannya floating ini. Supaya nggak floating, saya kasih resistor. Ini tegangannya ngambang soalnya. Supaya tidak ngambang, saya kasih resistor di sini. Oke, saya kasih resistor. Di sini saya kasih resistor ke ground. Ini ground. Ini aja ya. Biar enak lihatnya. Oke. Saya sambungin ini ke sini. Nah, ini saya sambungin ke ground sekarang. Oke. Kira-kira rangkaiannya kira-kira kayak gini. Jadi gini, kalau resistor ini saya cabut, ini saya cabut dulu ya. Walah, cabut malah kecabut ya. Oke, saya delete nih. Kalau resistor saya delete, ini 12, dapat tegangan yang ini. Oke. Perhatiin kalau resistor tombol saya delete, ini ground akan nempel ke 1 kilo ohm, tapi tegangan kalau tidak ada arus, harus ngerti bahwa tegangan yang lewat satu resistor adalah V sama dengan I kali R. Karena I-nya arusnya 0, tidak ada tegangan, ini tegangannya di sini 0, konsekuensi di sini 0, masuk ke sini 0, masuk ke sana 0.
Jadi kalau nggak ada resistor, semuanya 0. Nggak ada tombol, saya semuanya 0. Tapi kalau saya kasih tombol di sini, ini tombolnya saya taruh di sini. Nih, yang ini nggak butuh nih. Ya Allah. Aduh, ke-delete semua. Bisa undo nggak ya? Aduh, nggak ada undo nih. Rese. Udah bikin capek-capek hilang semua nih. Alah. Bentar, dilihat lagi semua. Aduh, kita bikin cepet lah sekarang. Ini delete. Biar kebayang cara kerjanya dia gimana. Ternyata saya salah. Ke-delete yang breadboard-nya. Iya. Delete. Waduh, bahaya banget ya. Oke, saya harus kasih tegangan segala macam. Saya mulai dengan tegangan aja ya. 5 volt saya sambungin ke sini. Oke, ini 5 volt. Terus 5 volt saya, sorry. Oke, ini 5 volt, nyambung ke 5 volt. Ini 5 volt, saya sambungin lagi ke 5 volt sini. Oke. Ya, dua-duanya kasih 5 volt. Yang satu lagi ini saya kasih ke ground. Iya. Ground. Ini saya masukin ke ground lagi ya. Oke. Jadi ground 5 volt, ground 5 volt. Jadi ini udah ada tegangannya 0,5 volt, 0,5 volt. Sekarang urusan LED-nya dulu lah biar gampang. Saya butuh LED. Di sini saya kasih LED. Ini saya kasih LED di sini ya, LED. Oke. Ini harus masuk ke ground. Masuk ke ground nih. Iyalah. Salah. Ulang. Ini masukin ke ground. Oke. Ini yang plusnya, ini perhatiin plusnya, kenapa saya bisa tahu plus? Yang ini lurus, yang saya itu bengkok. Tapi ntar kalau lihat tuh, yang satu ada yang bentuknya L, yang satu bentuknya kotak gede. Kalau lihat dalam LED-nya. Bisa nggak? Ada LED nggak? Ada gambar LED nggak? Yang satu lebih panjang nih. Ini yang satu pendek, satu panjang. Biasanya yang pendek itu minus, yang panjangnya plus. Ya. Ini kalau dilihat, ini minus, yang ini yang plus. Jadi gitu, harus lihat hati-hati nih. Kelihatan nggak? Ini pendek, ini panjang. Ini minus, ini plus, kira-kira kayak gitulah. Ini plus nih. Itu kan minus, bentuknya kayak segitiga, yang plus di sini. Ini plus, ini minus. Jadi yang satu plus, satu minus. Jadi LED itu kira-kira kayak gitu ya. Bentar, ini minus, yang ini plus. Jangan sampai salah. Ini plus, ini minus. Oke. Oke, dah. Sekarang kita lihat lagi ke sini. Yang ini kasih minus, yang ini plusnya kita masukin ke resistor. Oke. Cuman kita punya masalah nih. Ini nggak cukup di sini. Nggak boleh dikasih plus langsung, plusnya akan dikontrol sama Arduino. Jadi saya akan pakai kayak gini. Oke, jadi saya akan sambungin antara dua makhluk ini. Ini plusnya sambungin lagi ke resistor yang ini, baru resistor ini saya sambungin ke pin 12. Jadi LED-nya ada di, tadi LED-nya ada pin 11 ya? Pin 11 lah, nggak apa-apa lah. LED-nya pin 11. Oke, pin 11 buat on off. Sekarang saya pakai tombol, ini push button.
Tapi push buttonnya nggak saya pakai dulu bentar, biar Anda bisa ngelihat. Saya akan pakai resistor dulu nih. Resistor, saya pakai minus, masukin ke resistor ini, klik di sini, oke. Masuk sini, kemudian ini kalau kita lihat, ini minus, resistornya dapat minus, 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 minus. Nah, di sini saya sambungin langsung ke pin 12. Jadi pin 12 dapatnya minus semuanya. Kapankah pin 12 akan dapat positif? Kalau ini saya kasih tegangan positif, dia jadi positif. Kenapa dia nggak dapat minus? Karena ada resistor 1 kilo ohm. Jadi ini 5 volt, kena ke 1 kilo ohm, jadi nggak langsung 5 volt di short sama negatif. Kalau 5 dikenain sama negatif langsung, kebakar langsung, karena arusnya jadi kegedean. Supaya arusnya tidak besar, antara plus 5 volt sama ground, ini lewat resistor. Karena resistornya 1 kilo ohm, jadi tegangannya 5 volt dibagi 1000. Jadi arusnya adalah 5/1000 ampere, kira-kira kayak gitu. Jadi 5 berapa tuh? Bagi 1000, 5 milivolt. Jadi udah mordenya udah milivolt lah kira-kira. Udah milivolt udah oke, nggak masalah. Nah sekarang gimana caranya supaya ini nggak langsung kena plus? Saya kasih push button di sini. Ini push button. Ini saya sambungin ke plus ini. Oke, jadi push buttonnya kalau saya pencet ini jadi dapat 5 volt. Kalau nggak saya pencet dia dapatnya 0 volt. Kira-kira kayak gitu. Oke ya. Sekarang kita bikin programnya. Pin 11, set pin 11, benar. Pin 11 jadi LED. Read digital pin 12, benar, programnya lead digital. Jadi programnya cuma kayak gini doang ya. Set pin 11 to tegangan yang dibaca di pin 12. Ya, oke. Jadi programnya cuma kayak gini doang. Tapi sempat hilang tadi karena ini breadboardnya ke delete. Kita start pakai doa nih. Oke, start. Coba kita pencet ini. Nggak bisa nih mencet. Gimana cara mencet? Stop simulation lagi. Masih nih. Ini nggak bisa dipencet nih. Gimana cara mencetnya? Nggak nyala-nyala soalnya. Susah. Nggak bisa dipencet. Gimana cara mencetnya? Start simulation, pencet. Nggak bisa, ini harus pakai alat benerannya nih. Alah, susah banget nih. Atau salah saya? Atau salah? Ini ke sini kali. 1B ke 2B. Salah kali. Coba, ini salah nih atas bawah soalnya. Jadi saya bingung antara ini ke bawah atau ini ke samping. Jadi kalau dia nyamping, jadi ininya ke sini nih. Coba bentar ya, saya stop dulu ya. Kali nyamping dia. Saya lihat dulu. Sekarang yang ini yang saya pencet. Kasih 5 volt. Coba ya, kita start simulasi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh nyala nih. Oh nyala dia. Kurang jelas sih warnanya ya. Tuh nyala. Saya tarik mati, nyala, mati. Nyala, mati. Coba ini kalau saya short langsung, saya stop simulasi.
Ini code. Saya buang ya. Saya buang. Saya kasih tegangan langsung 5 volt langsung biar seharusnya nggak boleh sih kebakar. Saya lagi gila, soalnya sebel. Saya ke sini langsung. Oke, sorry. Oke. Oke, ini langsungin. Jadi dari 11 langsung ke sini. Oke, coba lihat code-nya benar. Digital pin 11-nya sesuai dengan yang itu. Oke, coba kalau saya start. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, agak terang, lebih terang dikit lah. Tuh, nyala deh. Saya pencet, nyala. Saya lepas, mati. Pencet, pencet, nyala, lepas, mati. Jadi programnya seperti itu ya, input output. Oke, sekarang udah jam 11:30. Nggak kerasa udah 11:30 saja. Oke, mungkin hari ini sampai sekian dulu. Paling nggak udah kebayang cara programmingnya gimana. Cuma nanti programming yang benernya Anda bisa baca-baca di sini ya. Ini kita pakai block programming, itu biasanya dipakai buat anak SD sama SMP, bukan buat mahasiswa. Cuman kalau Anda programming, kita bisa baca pakai yang ini, Arduino. Oke, masuk ke, harusnya ini udah diajarin di IoT sih, di kuliah IoT ini tadi. Programnya kira-kira bentuknya, ini yang tadi ya, saya pin 13 dinyala matiin, programnya bentuknya kayak gini doang sih. Ini programnya. Jadi kita harus inisialisasi dulu, pin 13 sebagai output, bisa juga sebagai input nantinya. Dan ini saya digital write high, digital write low, bentuknya kayak gini sih. Bentuknya programnya dalam bahasa C. Yang tadi saya programnya pakai bahasa block. Block biasanya dipakai buat anak-anak SMP, anak-anak SD, bukan buat mahasiswa. Cuman kalau mau gampang, buat pemula pakai blok biar lebih gampang. Kita nggak usah pusing urusan kurawal, kurung, titik koma, itu dibuang-buangin semua. Jadi kita lebih gampang buat belajarnya. Jadi kira-kira bahasa yang benernya kayak gini. Tadi saya pakai bahasa yang lebih sederhana, pakai block programming supaya Anda gampang logikanya, tidak usah pusing urusan kurawal, kurung, dan sebagainya. Oke. Dan delay-nya juga udah gampang. Tadi saya delay 1 detik, ini 1000 milisecond nih, 1000 milisecond maksudnya. Ini wait for a second, jadi 1000 milisecond kan 1 second. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Potensionya pada speaker bisa dipakai ya Pak, untuk nyoba-nyoba. Potensio bisa dipakai buat speaker, tapi kita harus pakai PWM nanti ya, kalau supaya bisa keluarin suara. Mungkin kita minggu depan deh dicobain potensio sama speaker. Oke. Tapi itu pakai yang namanya PWM, Pulse Width Modulation. Jadi kita bisa putar potensio, keluarin nada ke speaker. Jadi misalnya kalau potensionya 0 volt, nadanya berapa hertz, potensionya 5 volt, nadanya berapa hertz. Jadi kita bisa atur-atur. Kalau kita pakai potensio kan tegangannya nggak 0 sampai 5. Kita bisa geser-geser. Jadi nanti nadanya bisa berubah-ubah. Bisa pakai speaker. Cuman tadi di program itu saya nggak tahu apakah bisa atau enggak. Ngeluarin ke speaker benerannya bisa enggak. Tapi kalau di Arduino benernya bisa keluarin ke speaker. Kira-kira gitu. Ini saya lagi mikir, saya Arduino. Soalnya Arduino bener ada di rumah nih. Yang di sini ya Arduino yang seadanya aja, ada di lab sih. Kalau mau ngoprek ada. Kalau Erlan sih sering ke lab. Kalau yang Anda ya silahkan di lab. Harus nanya ke si Reza sih, disimpan di mana tuh Arduino kayaknya di lab yang sebelah sana, bukan lab yang tempat saya nongkrong sekarang. Gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa silakan dicoba, ada di lab. Nggak tahu sih, harapan saya ini kuliah ini udah pernah diajarin sama dosen yang lain, cuman kayaknya dosen yang lain ngajarin nggak kayak saya sih. Parah. Ya udah, kita ketemu lagi saya minggu depan. Mudah-mudahan Anda semua sehat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup sekian dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk.